taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita tidak mampu untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Bangun tidur langsung ingat kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hati kita bergantung kepada Allah. Kita tidaklah mampu untuk melakukan itu semuanya, melainkan itu murni taufik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kita mohon pada Allah, selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik kepada kita. Kita selalu berada di atas jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga maut menjemput kita, kematian menjemput kita, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Berjamaah sekalian rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan meluruskan niat kita, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, di dalam memahami ilmu agama, tafaqquh fiddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memurnikan niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara mazahir, di antara fenomena atau gambaran dari ikhlas di dalam menuntut ilmu, yaitu adalah kita memposisikan diri kita pada posisi yang aslinya kita tidak mengetahui apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah fungsikan, jadikan pendengaran, mulailah kemudian kita mendengar, kemudian penglihatan, mulailah kita kemudian bisa melihat, wal absar wal afidah, dan pikiran, sehingga kemudian kita dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batin, mana yang benar dan mana yang salah, setelah turun petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, dan Allah turunkan kitab kepada mereka. Aslinya kita tidak tahu, kemudian kita diberikan pendengaran, penglihatan untuk kemudian bisa mendengar apa yang diajarkan para nabi dan rasul, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika posisi kita adalah kita tidak tahu, lalu kemudian kita mendengar ada ayat Al-Quran, mendengar ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dan begitu, maka kita terima, istisna, kita taat, tunduk, patuh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini kalau kita memang niat betul-betul dalam thalabul ilmi dan tafaqquh fiddin adalah agar atau untuk raf'ul jahli an nafsi, mengangkat ketidaktahuan, menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita terhadap urusan agama. Baik, jamaah sekalian, kita seperti biasa kita awali kajian kita ini sama-sama kita baca ayat yang kita bahas. Sebagaimana pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa ayat
13. Kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam membaca ya, ini sebenarnya sistem tadi kemudian kita kaji seperti ini ya, saya pengen nanti misalkan jamaah besok-besok pegang Al-Quran ya, yang jadi pegangan bacaan dia, lalu kemudian ketika berhenti ya, kemudian memulai kembali dari mana itu, ini juga satu ilmu ya. Seperti misalkan tadi disebutkan kana nasu ummatan wahidah, nanti kan lanjut, boleh nggak? Boleh ya. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin, misalkan dari situ boleh juga. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, atau tadi faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Berarti sini kan, nah, kita mau mulai dari wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi
Kadang kalau kita berhenti wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, kita bingung kan? Kita ambil bil haqqi liyahkuma bainahum gitu kan? Ya enggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Karena tetapi lebih pasnya dari mulainya ke belakang, dari wa anzala ma'ahumul kitab, karena itu satu kesatuan poin. Ya. Kadang ketika berhenti kemudian memulainya dari mana itu kan kita bingung. Ya, kalau dulu guru kita ngajarinnya pokoknya ya ambil satu kalimat ya kan, satu kata sebelumnya kita baca. Itu mengawali kita baca Al-Qur'an ya. Tapi ketika kita sudah belajar untuk tadabbur ya, dan kita baca berarti sesungguhnya dimulainya dari ya, biar satu kalimat itu satu utuh. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami dan diturunkan kepada bersama mereka kitab, Alkitab bil haq, dengan membawa kebenaran, liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi di antara manusia, kan begitu. Ya, kita tadi berarti bil haq, dengan membawa kebenaran. Kemudian liyahkuma bainan nas gimana? Diulangi dari wa anzala ma'ahumul kitab. Ya. Kana nasu, manusia, ummatan wahidah, adalah umat yang satu. Mungkin kalau di terjemahan kita Indonesia, dulu manusia umat yang satu. Ya, karena itu fi'il madhi yang bisa jadi menunjukkan bentuk lampau. Ya, kalau di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, dan ini dikuatkan oleh para mufassir yang lain, dan tafsir daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, memang artinya adalah dulu manusia adalah umat yang satu. Kita bahas tafsir. Kana nasu ummatan wahidah, manusia umat yang wahidah, yang satu. Faba'atsallah, maka Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi, mubasysyirina, memberikan kabar gembira, wa mundzirina, dan memberikan peringatan, wa anzala ma'ahum, dan wa anzala, menurunkan, Allah menurunkan, ma'ahum, bersama mereka, al-kitab, kitab, ya, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, yang tercakup di dalamnya kebenaran, li, untuk yahkuma, dia menghukumi, bainan nas, di antara manusia, fima, terhadap apa yang ikhtalafu fi, mereka berselisih di dalamnya. Wa, dan ma, tidaklah. Tadi apa yang, sekarang tidaklah. Ya, ma ini memang artinya ya, macam-macam, tergantung dari konteksnya. Dan tidaklah ikhtalafa, berselisih fi, di dalamnya, illa, kecuali alladzina, orang-orang yang utuhu, telah diberikan kepadanya, min ba'di, ya, telah diberikan kepadanya Alkitab, min ba'di, setelah maja'athum, apa-apa yang datang kepada mereka, al-bayyinat, keterangan-keterangan, baghyan, karena kedengkian, permusuhan, ya, bainahum, di antara mereka. Fahadallahu, maka Allah memberikan petunjuk, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, lima, terhadap apa yang ikhtalafu fi, mereka perselisihkan di dalamnya, minal haq, berupa kebenaran, biidnihi, dengan izinnya. Wallahu, dan Allah, yahdi, memberikan petunjuk, may yasha, kepada siapa yang dikehendaki,
ila siratin, kepada jalan mustaqimin yang lurus. Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira dan peringatan, dan menurunkan Alkitab kepada masing-masing nabi, kepada mereka untuk menghukumi, menyelesaikan berbagai macam problematika perselisihan yang terjadi di antara manusia. Dan tidaklah mereka berselisih, berbeda, bertentangan dengan kebenaran di dalamnya setelah datang kepada mereka penjelasan, melainkan karena sikap melampaui batas, melainkan karena kedengkian di antara mereka. Maka Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada orang yang beriman dalam apa yang diperselisihkan, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kana nasu ummatan wahidah. Saya kasih tanda-tanda seperti ini, Pak. Ya. Yang merah, ada yang biru, ada yang hitam, dan ada yang hijau. Ya. Nah, pembahasan masing-masing sebenarnya di kana nasu ummatan wahidah ini pembahasan yang tersendiri juga. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu. Ya, tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, dan dari Imam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa yang dimaksudkan nasu ummatan wahidah, dulu manusia itu satu umat, yaitu satu kesatuan berada di dalam tauhid. Sebelum adanya kesyirikan, dulu semua manusia itu bersatu dalam tauhid. Semuanya menyembah hanya kepada Allah saja. Kapan itu? Dulu di zaman Nabi Adam, Pak. Emang di zaman Nabi Adam, ya, Nabi Adam bersama Hawa, ya, lalu kemudian beranak pianak, ya, ada yang kita kenal anaknya Qabil dan Habil, ya, dan banyak anaknya, ya. Jadi, ya, satu umat, dia manusia itu dulu ya berada dalam tauhid. Nabi Adam hanya menyembah Allah, ya, istrinya juga begitu, kemudian anaknya, terus anak pianak, ya, anaknya kemudian nikah. Dulu nikahnya gimana ya? Nabi Adam kan belum punya, nggak ada orang lain. Ya, kalau dulu kan nikahnya dijelaskan dalam riwayat, ya, yang lahir kembar, laki perempuan, maka nikahnya disilang, gitu, ya. Yang bareng satu tempo, maka nikah dengan tempo yang lain. Jadi yang laki-laki di sini, kemudian seperti itu, ya. Misalkan Qabil bersama siapa wanita, ya, anak perempuan yang bersama dia dalam satu kandungan ketika itu, begitu juga Habil, lalu kemudian disilang karena belum ada, ya, belum ada kita, belum ada manusia yang lain. Jadi persilangan seperti itu, minta penjelasannya kita nggak tahu sampai kapan, ya. Yang jelas kemudian kalau sekarang nggak boleh adik kakak menikah, hukumnya haram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Haram buat kalian nikahi siapa? Ummahatukum, ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhwatukum, saudari perempuan kalian. Dan berikutnya pada ayat surat An-Nisa. Mahram, orang-orang yang haram dinikahi. Intinya dulu, ya, satu umat, satu dalam kesatuan tauhid.
Dan riwayat disebutkan sampai asyratu qurun, 10 generasi. Qarnun itu generasi. Qarnun itu bisa diartikan generasi ya setiap 100 tahun, atau qarnun diartikan tanduk ya. Tanduk, tahu tanduk Pak? Makanya Dzulqarnain punya 2 tanduk. Ya, orang namanya Dzulqarnain itu bisa disebutkan pada raja yang Islam yang taat pada Allah dalam surah Al-Kahfi. Ya, Qarnun tanduk. Tanduk maksudnya tanduk binatang itu. Beda teman dari Jawa itu kalau nyuruh orang lain untuk nambah tafadhal qarnun, silakan tanduk. Tanduk ya, silakan tambah maksudnya. Karena qarnun di situ adalah tanduk yang ini, bukan tanduk makan nambah. Ya. Jadi 10 generasi berganti itu ya masih ya turun temurun itu masih beribadah hanya kepada Allah, sampai kemudian ya mereka manusia ketika itu bisa dibelokkan oleh syaitan dari yang tadinya hanya menyembah Allah kepada menyembah selain Allah. Dan ini setan kerja kerasnya siang malam 24 jam, tidak pernah libur, agar manusia apa? Syirik kepada Allah, agar manusia menyekutukan Allah. Ya. Jadi turun temurun masih hanya menyembah Allah. Kemudian ada generasi di sana namanya orang yang soleh, ada Waddan, Suwa'an, Yahud, Ya'uq, dan Nasra. Ini nama orang-orang yang soleh Pak. Ada Waddan, ada Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Ya, namanya aneh ya. Ya dulu kan, kalau sekarang nama anak kita keren-keren. Dulu ada Paijo. Ya, mungkin kalau sekarang dengarnya asik gitu. Ya kan, Bejo. Ya dulu. Apa kalau orang ini kan namanya? Ya, tapi sekarang waduh namanya apa? Panjang lagi 3. Ya. Jadi nama-nama orang dulu. Mereka adalah orang-orang yang saleh, ya, yang selalu mengingatkan umatnya agar beribadah kepada Allah. Ayo ibadah, ya, sholat, ya, dan lain sebagainya. Sampai ketika mereka meninggal, ya, tidak ada lagi orang yang kemudian menegakkan ini, menyuruh orang lain untuk beribadah. Kan namanya ibadah itu lama-lama ketika tidak ada ya kajian, tidak ada pengajian, tidak ada nasihat dan sebagainya, ya lama-lama akan luntur. Lama-lama akan luntur. Coba kalau misalkan kita biarkan anak kita, ya kita biarkan tidak kita nasihati, ya nggak sholat ya. Kenapa dia sholat? Karena kita ya, suruh. Karena kita ingatkan terus, dan ini kita mengikuti perintah Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholati lisabab. Ya, perintahkan anakmu untuk sholat kalau sudah umur 7 tahun. Udribuhum bi'asyar. Kalau sudah umur 10 tahun masih meninggalkan sholat, dipukul. Kita latih dia sholat, bahkan sebelum ya waktunya umur 7 tahun kita sudah suruh sholat. Kita ajak ke masjid dan sebagainya, kita latih. Sehingga dengan harapan nanti ketika dia sudah besar ya, kita tidak susah-susah lagi nyuruh sholat ya kan. Walaupun ya ada sebagian yang masih saja ya kan, perlu diingatkan ya. Berarti itu bagian ladang buat orang tuanya untuk beramal soleh, beramal
jangan bosan. Nah, ketika sudah tidak ada lagi, maka kemudian masyarakat membutuhkan siapa yang mengingatkan mereka. Akhirnya setan itu membisikkan, ya, tengah-tengah orang yang baik di antara mereka, coba bikin prasasti, ya, gambar atau patung yang, ya, untuk mengingat. Nanti masyarakat nggak perlu disuruh-suruh dan melihat, ya, gambar orang itu punya semangat untuk ibadah, gitu lah ya. Ternyata memang pengaruh gambar itu besar, Pak. Orang yang suka main bola biasanya dia nyari gambar siapa? Iya kan? Untuk memotivasi kan, siapa idola dia, tempel. Cari gambarnya, motivasi, ya, dia bawa bola seperti siapa, pengen seperti siapa, dicari. Maka digambar ataupun dibuat patung. Awalnya masih hanya sekedar untuk memberikan motivasi, tapi lama kelamaan, ya, generasi demi generasi berganti, akhirnya, ya, dibisikkan sama setan itu apa? Dulu nenek moyang kalian itu menyembah mereka. Jadi kalau kamu langsung menyembah Allah itu nggak diterima, harus menyembah mereka dulu, minta sama mereka, baru kemudian mereka menyampaikan kepada Allah. Nah, inilah kemudian akhirnya, ya, dari yang tadinya hanya menyembah Allah, lalu kemudian menyembah patung, ya, menyembah gambar, ya. Nah, di tengah-tengah mereka lah kemudian Allah utus, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dulu manusia pada umat yang satu, dalam keadaan tauhid, mereka hanya menyembah Allah saja. Lalu fakhtalafu dalam ayat yang lain sebutkan fakhtalafu, lalu kemudian mereka berselisih. Ada yang kemudian masih bertahan kepada menyembah Allah saja, dan ada yang menyembah selain Allah. Faba'atsallahu nabiyyin, maka Allah utus nabi. Allah utus nabi untuk menjelaskan bahwa yang benar itu adalah hanya menyembah Allah saja. Faba'atsallahu nabiyyin. Maka di sini kan nas jama'atan wahidah muttafiqina 'alal iman billah. Ya, mereka bersepakat untuk beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Tsumma ikhtalafu fi dinihi, baru kemudian timbul setelah itu, ya, perbedaan pendapat, ya, perselisihan di antara mereka. Ketika terjadi perselisihan itu, maka kemudian Allah utus para nabi. Ada tafsir juga yang menyebutkan bahwa karena di sini bukan dulu, artinya, dan ummatan wahidah, umat yang satu ini artinya umat dalam keadaan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran, ya, ala jahlihim wa dhalalatihim, wahidatan fi jahlihim wa dhalalatihim, ya, satu dalam kebodohan, kesesatan. Ini berarti tidak perlu ditakwil dengan adanya ikhtalafu, kemudian mereka berbeda pendapat. Di aslinya manusia itu dolal ini bukan diartikan dia sesat dalam arti kata sesat, ya, tapi adalah dolal itu adalah tidak tahu. Ya, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati kamu, wahai Muhammad, dalam keadaan, ya, tidak tahu, ya. Jangan diartikan sesat, berarti Nabi dulu sesat, bukan. Tidak tahu. Fahada, maka kami berikan petunjuk. Sebagaimana ayat tadi kita baca,
begitu, Pak. Asli manusia tidak tahu. Emang kita tahu dari perut ibu kita? Dari kandungan kita sudah tahu kan? Enggak. Kita keluar nggak tahu apa-apa. Jangan baru keluar masih kecil, coba belum tahu apa-apa. Coba kalau masih kecil, anak kecil, kemudian kita berikan sesuatu, ya misalkan apa, ya, permen, yang satu permen, yang satu ya, narkoba. Dia pilih yang mana, Pak? Karena dia tidak tahu. Kok kenapa narkoba, Pak? Narkoba itu dari, kata Ustaz saya namanya dari narun kubro, api yang besar, narkubro, narkoba. Ya. Karena tidak tahu, baru kemudian diberitahu. Manusia itu asalnya begitu. Karena nasu ummatan wahidah, artinya berarti berlaku ayat ini di sepanjang masa. Bahwa ayat ini berbicara, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang manusia asalnya adalah tidak tahu. Ya. Jadi memberitahukan kepada kondisi sepanjang masa bahwa manusia tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala ba'atsallahu nabiyyin, Allah utus para nabi. Ya. Allah utus para nabi. Nabi dari naba'a, memberitahukan, mengabarkan. Ya. Naba'un azim, memberitahukan, mengabarkan berita yang besar. Allah utus para nabi yang memberikan kabar. Du'atun lidinillah, yang semuanya para nabi itu mengajak kepada ajaran Allah. Allah wahyukan kepada mereka. Allah pilih di antara manusia para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu semuanya adalah pilihan Allah. Enggak ada kemudian orang mengusulkan diri mau jadi nabi, ya, daftar jadi nabi, enggak ada. Caleg daftar. Tapi kalau nabi tidak. Nabi dan rasul adalah pilihan, dipilih oleh Allah. Ikhtarahumullah, Allah milih. Sebagaimana Allah memilih di antara manusia para nabi, Allah juga memilih di antara manusia ada yang beriman. Maka ketika kita mengetahui seperti ini, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana liha. Allah pilih, Allah yang memilih, Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan pilihan Allah ini tetap sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allah pilih nabi du'atun lidinillah, untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Mubasyirina, memberikan kabar gembira. Siapa yang diberikan kabar gembira? Man aqa Allah, orang yang taat kepada Allah diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bil jannah, bahwa orang yang taat kepada Allah akan masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada apa yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Ya. Maka sahabat bertanya, kok aneh ya, ada yang tidak mau masuk surga? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man
man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat, dialah hakikatnya tidak mau masuk surga. Kabar gembira, wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mubasyirin, berikan kabar gembira. Siapa yang diberikan kabar gembira? Orang yang taat, orang yang beriman, beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Jannah, surga. Pak, kalau kita diberitahukan, oh ini pahalanya surga, ini balasannya surga, semangat gak kita? Semangat kan nih? Semangat gak kita ini? Saya pernah kita pernah kaji kalimat basyara, ba, shin dan ra. Ba, shin dan ra, basyara. Itu artinya kan kulit. Makanya manusia basyar, kulit, ya kan? Dia aslinya itu. Kemudian basyara adalah kabar gembira yang bukan kabar yang dapat merubah rona wajah. Kabar yang dapat merubah rona wajah. Rona ya. Ekspresi atau ya tampilan wajah. Kalau dia bentuknya kabar gembira, maka akan menjadi sumringah itu wajah. Betul nggak Pak? Coba kita pernah nggak diberikan kabar yang sangat menggembirakan sehingga wajah kita berseri-seri? Ya mungkin dari sekolah atau dari tempat kerja, ya. Dari tempat kerja diberikan kabar gembira atau entah bonus yang akan kita dapat dan sebagainya, sampai di rumah kita senyum-senyum aja. Ya, istrinya, anaknya lihat kok bapaknya senyum-senyum saja ini, ada apa ini? Iya Pak. Padahal hakikatnya belum ada, tapi baru kabar. Tapi kita sudah, itu kabar kalau bentuknya adalah gembira. Tapi kalau kabar yang menakutkan, yang menyedihkan, yang menyeramkan, berubah nggak warna wajah? Berubah. Anda akan dipecat. Pulang udah tunduk aja, lesu, bermurah, makan muka yang mungkin murah dan sebagainya. Ya, kenapa? Ada apa? Gitu kan? Karena begitulah kabar. Aslinya seperti itu. Maka sesungguhnya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga. Seharusnya ketika kita mendapatkan kabar seperti itu, membuat apa? Muka itu berseri-seri, bahagia yang meluap sehingga kemudian berubah pada tingkah, merindukan itu. Sehingga kemudian apa ini? Oh, berarti syaratnya adalah iman dan amal saleh. Gitu. Ya. Iman dan amal saleh. Lalu kenapa kemudian kok kita kalau mendengar tentang surga kok tidak tertarik dibanding kalau kemudian Anda akan mendapatkan bonus sekian? Iya. Kita lebih tertarik kepada bonus atau hadiah atau pemberian yang kita akan dapatkan di dunia dibanding janji Allah berubah jannah. Kenapa seperti itu? Karena gambaran tentang surga yang tidak terngiang dalam diri kita. Terserah mungkin ini juga merupakan bagian daripada kelemahan kita. Kita tidak mengkaji tentang seperti apa sifat-sifat jannah. Saya Sulaiman Al-Ashqar itu nulis kitab namanya, kalau kemudian diterjemahkan, melongok surga. Melongok surga.
Seperti apa jannah surga yang Allah janjikan, sehingga membuat para sahabat itu berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, lagi makan korma, ini lagi perang ya, lagi dia masih sempat makan korma, Pak. Bilang, ya Rasulullah, ini kalau saya masuk dalam pertempuran, kemudian saya mati, saya dapat apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lakal jannah, bagimu surga. Dia bilang, wah ini kalau saya terusin makan masih lama yang masuk surga ini. Dia buang korbannya, masuk pertempuran dan mati syahid untuk mendapatkan apa? Surga. Ya, walaupun kemudian kalimat ini, ya, motivasi ini kemudian diselewengkan sebagian orang sehingga kemudian menjadi bahan candaan. Ya, sebagian orang yang semangat tetapi tidak mempunyai ilmu, yang bukan medan jihad, dan kemudian dia membuat medan jihad sendiri, ya kan? Sehingga kemudian akhirnya banyak yang mati, ya. Ya, karena itu tadi, ya, akhirnya kemudian dicemooh, loh kalau kau masuk surga langsung, ya, begitu, anda begitu. Ya, akhirnya kalimatnya jadi cemoohan begitu kan? Padahal itu hakikatnya benar. Artinya kalau misalnya medan pertempuran adalah benar, medan jihad adalah benar, ya seperti saudara kita yang ada di Gaza, ini jelas itu, ya kan? Lawan orang Yahudi, orang yang merampas tanah mereka, ya mereka ya berjihad di sana, jannah. Dan mereka tidak merasa ya apa merugi sedikit dengan nyawa yang banyak yang mati. Ya, karena bahwa makanya bahasanya mereka adalah irtaqo, naik, ya, naik hadapan Allah Subhanahu wa taala, syahid. Ya. Mubasyirin dan para sahabat itu begitu. Para sahabat seperti itu karena gambaran terhadap surga itu begitu, ya, membahagiakan, menggembirakan, dan membuat mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam mengumpulkan pahala, ya, gitu, ya, berlomba-lomba dalam mengumpulkan pahala, berlomba-lomba dalam amal soleh. Oh ini kalau amal soleh nggak bisa, Pak. Ya, silakan duluan Pak. Enggak, kalau amal soleh itu jangan silakan duluan, saya duluan. Ya, ya contoh yang sering saya sampaikan itu adalah, ya, kalau misalkan kita sholat, sop depan ini masih kosong, jangan kemudian silakan Bapak duluan. Ya, ini surga ini, ya saya duluan. Ya, rebutan. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Oh, lebih gede, atau misalkan oh ini ustaz atau apa didahulukan, enggak. Walaupun anda ustaz, ya kalau yang namanya sop pertama saya duluan. Anda ustaz datang belakangan, ya di belakang. Ya, dalam urusan surga itu jangan, ya, jangan kemudian mempersilahkan. Ya, al-itsar fil ibadati haram. Ya, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu haram, tidak boleh. Contoh yang lain, misalkan kita sudah mampu, ya, mampu untuk melaksanakan haji, ya, kemudian orang tua kita kebetulan belum haji dan belum umroh. Wah ini duitnya buat haji, buat daftar haji nih. Nantilah orang tua dulu. Ini nggak boleh. Ya, kewajibannya terkena pada kita. Kita daftar dulu, dan nanti kalau ada lebihnya ngumpulin lagi, silakan berangkat orang tua atau daftarin orang tua. Begitu. Ya. Jadi dalam urusan yang namanya ibadah itu nggak boleh mendahulukan kepentingan orang lain, hatta termasuk orang tua kita. Ya. Jadi jangan kemudian juga ketika anaknya misalkan dia berangkat duluan, oh kamu nggak berbakti sama saya. Enggak, bukan itu masalahnya. Ya, jadi masalahnya ibadah. Kalau urusan dunia boleh, harus, wajib, ya, harus, ya, dituntut, mahmud, terpuji, al-itsar fil muamalati mahmud. Ya, mendahulukan orang tua saya belum punya rumah, udah beliau dulu yang punya rumah baru saya masih ngontrak apa-apa. Ada mah itu boleh, harus, mahmud, terpuji. Tapi dalam urusan ibadah tidak. Mubasyirina, memberikan kabar gembira pada orang yang
taat pada Allah dengan surga, wa muhadzirina mundirin, memberikan peringatan keras, man kafara bihi, orang yang kafir kepadanya, wa asahu, dan maksiat kepadanya, binnar, dengan api neraka, ancaman api neraka. Wa anzala ma'ahumul kitab wa anzala ma'ahumul kutubus samawiyah, dan Allah turunkan bersama mereka kitab-kitab ya, dari langit, bil haq, yang kitab tersebut ya isinya adalah kebenaran, la ya'tihil batilu min baini wa min baini yadayhi wa min khalfi, tidak ada kebatilan sedikit pun ya di dalamnya. Alladzi istamal alaihi liyahkumu bima fiha bainan nas bima ikhtalafu fi. Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Ini semuanya agar manusia menyelesaikan permasalahan mereka kembalinya kepada kita. Hidup ini kan penuh dengan berbagai macam masalah, ya kan? Maka ketika ada permasalahan, perselisihan, kembalinya kepada kita, kepada Al-Quran. Problematika kehidupan ini kembalinya kepada Al-Quran, kepada petunjuk, kepada wahyu, kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cari solusi sendiri. Ya. Dalam agama kita itu Masya Allah sudah sempurna, tidak perlu nyari solusi yang lain. Ya. Al-Quran Allah turunkan liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi. Dan hukum Islam itu bukan hanya kaitan dengan warisan, ya, bukan kaitan dengan warisan saja, ya, semua hukum Islam itu mengatur seluruhnya. Dan kalau hukum Allah itu ditegakkan, maka dunia ini akan aman, damai, sentosa. Itu yang Allah inginkan. Cuma kadang manusia, wah ini kelihatannya hukum Allah ini ya, karena lemahnya dia, karena ketidaktahuan dia, atau karena mungkin ya dia punya niat yang lain sehingga kemudian tidak mau memakai hukum Allah. Ya, baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini saya ambil tafsir ini dari tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar ini tafsir yang saya tulis di sini. Ini tafsir Muyassar, tafsir yang sederhana, ya, yang tidak ada perbedaan ini dan itu dan sebagainya. Tapi kita kaji ya panjang juga, udah segini belum rapi ini. Ya. Baik, kita pada pelajaran saja, beberapa pelajaran. Yang pertama, ya, pelajarannya adalah semakin jauh umat ya, manusia dari asal petunjuk, maka akan semakin banyak terjadi perselisihan. Ketika di zaman Nabi Adam, ya, langsung Allah berikan wahyu, Allah berikan petunjuk seperti apa menjalani kehidupan, ya perselisihan itu sedikit. Ya, atau kita tarik kepada zaman Rasulullah ketika Al-Quran ini diturunkan, ya, para sahabat perselisihan semakin sedikit, tapi terus semakin jauh, apalagi ditambah dengan ya ketika Islam itu melebar ke berbagai macam pelosok negeri. Dan kemudian banyak sekali ternyata problema yang ada. Dan semakin kemari, kalau kita tarik zaman, semakin kemari juga semakin banyak perselisihan. Sebenarnya solusinya sudah ada. Perselisihan itu dari dulu sampai sekarang ya itu aja sebenarnya. Banyak itu sebenarnya adalah variatif aja, pengembangan.
Maka di dalam syariat kita itu ada yang namanya kaidah-kaidah. Ya, para ulama Allah Subhanahu wa taala telah memilih para ulama yang kemudian menulis berbagai macam kaidah dari kesimpulan-kesimpulan ayat Al-Qur'an ataupun hadis, sehingga ada kaidah-kaidah yang dengannya seluruh problematika sampai hari kiamat ya bisa diselesaikan dalam syariat Islam. Contoh misalkan jual beli, Pak. Jual beli yang paling banyak mengalami perubahan yang cepat, ya kan? Jual beli itu kan fikihnya mengalami perubahan yang cepat. Oh dulu pun jual beli ya, jual beli begitu aja. Duit ada barang kan gitu ya. Sekarang ya online lah, COD lah, inilah itu lumayan sekali. Pakai kris atau ya kan? Ya coba itu Bang. Ya. Apakah jual beli itu seperti itu tidak diatur dalam Islam? Ada aturannya. Ada pembahasannya, siapa bilang nggak ada? Loh ini kan baru, kok sudah ada dalam Islam bahasan itu. Ya, cuma karena ya kita bukan fakir di sini ya kita ya taunya nggak ada ada. Ya, kalau kita belajar tentang fikih muamalah, masya Allah. Ya. Illa antakuna tijaratan antarodin, jual beli yang sama saling ridho. Lalu kemudian hadis-hadis yang kemudian menjelaskan tentang hal tersebut ya, secara kemudian para ulama memberikan satu kaidah sehingga kemudian bisa dikaji apapun bentuk transaksi ya dalam jual beli itu ada hukumnya dalam Islam. Ya, kan begitu ya. Semakin jauh umat dari asal petunjuk, maka akan semakin banyak terjadi perselisihan. Nah, maka solusinya kita kembali kepada jalan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perselisihan adalah kembali kepada asal petunjuk, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya adalah melalui bimbingan para ulama. Karena kita tidak punya modal untuk kemudian memahami Al-Quran dan hadis ya, secara langsung. Kita kembali kepada para ulama. Seperti apa para ulama menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis tersebut ya, dan itu sudah banyak sekali dalam kitab-kitab mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dua kesimpulan dari ayat ini dulu kita bahas. Ada beberapa kesimpulan yang lain kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kama rahimahumullah. Saya ingatkan kembali bahwa kita terus masih dituntut ya untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Belum selesai, Pak. Ya, mungkin karena kemarin sibuk dengan pemilu sehingga sepertinya ya lupa, padahal mereka masih terus berjuang. Bahkan sekarang ini kok masih semakin mengerikan karena memang betul-betul diblokade dan makanan tidak masuk, sehingga kemudian mereka hanya bisa makan rumput, makanan-makanan binatang itu dimakan oleh mereka. Ya, saya nggak habis pikir itu kok bisa ya? Kalau Afghanistan ketika perang lawan Amerika kan masyarakatnya, rakyatnya tidak sampai seperti itu. Tapi Gaza yang kecil kemudian kok kenapa bisa seperti itu, tidak bisa masuk bantuan. Ya. Nah, tapi bukan kemudian kita tidak memberikan bantuan, karena beberapa lembaga ya di Indonesia ini insya Allah ya Basnas ataupun yang lainnya ya itu insya Allah bisa untuk menyampaikan, tetapi saya nggak tahu jalurnya seperti apa ya. Paling tidak di set untuk kemudian bisa nanti disalurkan ya. Dan juga ya tidak kalah pentingnya adalah doa kita. Siapa tahu di antara dari doa kita jamaah di sini di tempat di waktu yang mustajab Allah ijabah dengannya doa kita, Allah Subhanahu wa taala menangkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, kemudian menghancurkan sehancur-hancurnya orang Zionis Israel. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali karimika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim hujjatan lana la 'alaina. Allahumma arzuqna tilawatahu al-laili wa atraf an-nahar. Allahumma salli ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma salli ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma salli ikhwanana al-muslimin fi Gaza. Allahumma innahum jiya'un faqtilhum. Allahumma innahum muradun faqsuhum. Allahumma ighfir lana fi taqsirina fihim ya rabbal alamin. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma salli ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ahlikil kafarata min sahainatil yahud wa awanahum. Allahumma syaddid syamlahum wa masjid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa anzil fi qulubihim ar-ru'ba innaka antal qawiyyul aziz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil itu. Tampil ini kok.